yang ada di negara Nigeria, lalu di Togo, Bangladesh, Malaysia, Kazakhstan, dan kantor kita dulu ya, beberapa bulan lalu kita di Central Park, tapi sekarang kami berada di Jalan Boulevard Raya nomor DG8 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, yang jelas kalau Bapak Ibu ingin mengambil keputusan untuk mengikuti suatu bisnis, kami menyarankan pertama yang dilihat adalah izin penjualannya sudah ada atau belum. Dalam hal ini kita sudah ada Bapak Ibu, jadi kita di sini tinggal gaspol aja. Malaysia, Togo, Bangladesh, dan beberapa kota yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama benang merahnya adalah di izin Bapak Ibu, dan kami sudah ada. Oke. Kami juga kerjasama dengan istilahnya LIPI-nya Tiongkok ya, Bapak Ibu. Itu ada beberapa dari ilmu pengetahuan Tiongkok, dari Universitas Kelautan Cina, dari sekolah farmasi, dari beberapa lembaga penelitian lainnya, atau bisa kami sebut LIPI. Dari di sini, apapun barang produk yang akan kami luncurkan ke masyarakat internasional itu sudah melewati beberapa tahapan penelitian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan produk-produk yang ada di Haisiseng ini. Di sini kami mempunyai tim riset dan pengembangan produk. Boleh kami katakan di sini adalah orang-orang yang di belakang layar, mereka yang menjadi tim sukses ya, tim sukses di dalam bisnis Haisiseng ini. Ada beberapa ahli ya, seperti Profesor Jin Yan, itu kepala tim riset dari Haisiseng, lalu anggotanya Profesor Tian Yiwei, lalu Dr. Litau, dan Dr. Ni Tong Sang. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum vitae mereka atau CV mereka, itu tidak diragukan lagi, Bapak Ibu. Mereka yang melakukan pengembangan, penelitian, dan mereka yang memberikan masukan kepada pihak ketiga yang tadi saya jelaskan sedikit tadi, ada beberapa lembaga atau LIPI-nya dari REC, bahwa produk-produk yang kami hasilkan itu sudah oke ya, jadi sudah luar biasa mereka punya penelitian. Udah ya, Pak Yusak, saya kembalikan ke Pak Yusak. Makasih Pak Yusak. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya corong ini saya berikan kepada Bu Mercy untuk menyapa teman-teman kita yang sudah hadir. Silakan Bu Mercy, selamat malam. Oke, baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya minta maaf untuk tidak buka kamera ya, mohon maaf banget. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang saya lihat, dan saya akan sapa satu persatu ya. Jadi ada terlebih dahulu Bapak Dr. Jabar Ibrahim, selamat malam. Terima kasih Pak Dokter ya. Iya, terima kasih Pak yang selalu setia bersama dengan kami. Juga di sini ada Ibu Hera, Ibu Ina ya. Selamat malam Bu Hera, Bu Ina, Ibu Clara Susilowati juga. Terima kasih. Selamat malam Bu sudah bergabung dengan kami. Ya, tidak lupa juga dengan Ibu dokter kita yang luar biasa ya, Ibu Dokter Sherini. Terima kasih Bu. Ya, bersama kami juga dengan Pak Dokter ya yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan ada Pak Ipan ya, Pak Ipan. Selamat malam ya. Terima kasih Pak Ipan sudah bergabung dengan kami juga. Dan ada Pak Rehan. Selamat malam, Pak Rusya Ahmad Raffi ya, Dek, yang selalu berkata selamat pagi. Iya, terima kasih Dek ya. Jangan beranjak dulu semuanya ya sebelum kami selesai. Juga di sini ada Bapak atau Ibu Noki ya. Terima kasih sudah bergabung yang memakai nama Noki ya. Terima kasih. Juga ada ini Awiki 18 ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Oh iya, ini ada yang baru masuk, Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung Pak Agus bersama dengan kami. Juga ada Pak Jusak yang sangat luar biasa juga ya, Pak admin kita. Host juga yang luar biasa. Terima kasih Pak Jusak Untung. Salam juga buat Cici Wawa yang ada di samping atau di belakang Bapak ya. Mungkin lagi masak kue kali ya. Terima kasih. Juga ada Dokter Romi. Terima kasih Romi Aldo. Wah, luar biasa nih Pak Dokter Romi. Dokter Mata ya. Makasih. Terima kasih banyak semuanya. Tidak lupa juga Prof. Dokter Wahidin, wah ini Dokter Wahidin yang juga selalu setia ya bersama dengan kami. Selamat malam Pak Wahidin. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat mendengar dengan apa yang disampaikan malam hari ini, dan saya rasa tidak apa ya, maksudnya
sangat berguna untuk kita dengar, bahkan ada cuannya, ada bisnisnya, bagi yang mau menjalankan silakan, yang memakai juga alatnya juga boleh, atau bahkan ada nutrisi yang lain yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Demikian Pak Jusa sudah menyapa satu persatu, dan saya akan panggil dulu Pak Dokter ya. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini Anda beruntung berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena High Season Internasional membuka pasar ke 10 negara, termasuk Indonesia. Yang dikatakan tadi Pak Romi, ya, itu adalah di mana company profile kita sudah berjalan 3 tahun di seluruh dunia 10 negara, di mana sudah ada 2 orang yang mendapat income di atas 6 miliar per bulan. Bagaimana giliran Indonesia? Indonesia ini sudah dibuka 7 bulan yang lalu, dan yang sudah mencapai peringkat manajer, yaitu di mana 5 orang yang sudah mendapatkan posisi yang bagus, mendapatkan uang royalti pensiun 0,5% dari omset seluruh dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Anda bergabung dengan HCS Internasional dengan modal cukup dengan membeli sebuah tumbler, yaitu 4.950.000. Anda sudah berhak menjalankan bisnis ini. Sudah bekerja sama dengan perusahaan internasional. Oke, caranya cukup Anda referensi 2 orang, maka Anda sudah mendapat bonus sponsor. Bonus sponsor akan dibayar kepada Anda setiap Anda sponsori orang. Jadi orang pertama Anda terima 10%, yang kedua 40%, yang ketiga 100%. Kalau dihitung-hitung 3 orang yang Anda sponsori, Anda dapat kurang lebih hampir 4 juta rupiah. Jadi lumayan, itu sudah sama dengan gaji UMR. Jadi Anda mengajak 3 orang aja, mensponsori 3 orang, beli tumbler, Anda sudah dapat income kurang lebih 4 juta rupiah. Lumayan kan? Dan hebatnya, HCS memberikan hadiah reward. Apabila mencapai 11 kiri, 11 kanan, Anda mendapatkan penghargaan, yaitu jalan-jalan ke Hainan. Dapat tiket. Di Indonesia sudah ada yang dapat tiket, Bapak dan Ibu, dan calon untuk berangkat ke Hainan itu sudah hampir 20 orang. Program ini baru berjalan 2 bulan, ya, jadi baru ada kurang lebih 20 orang yang akan mendapatkan tiket. Kemudian kalau mencapai, dan selain tiket Anda dapat, Anda ada uang tunai masuk di akun Anda, yaitu 3,5 juta rupiah. Dan ini berjalan terus Bapak dan Ibu. Apabila terjadi transaksi 40 kiri 40 kanan, maka Anda dapat lagi, yaitu motor NMAX seharga 35 juta. Ada uang tunai masuk di akun Anda 12.800.000. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu. Selain dapat motor, dapat uang tunai juga. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berkembang terus. Apabila terjadi transaksi 110 kiri 110 kanan, maka Anda mendapatkan emas batangan senilai 100 gram. Kalau dirupiahkan ya 100 juta. Kalau kita jual. Kemudian Anda mendapatkan uang tunai 35.300.000. Jadi Anda masih dapat uang lagi uang tunai tambah emas batangan. Ini berjalan terus Bapak dan Ibu ya, karena program ini akan berjalan terus sampai bulan Desember, akhir Desember. Apabila terjadi transaksi 400 kiri 400 kanan, maka Anda mendapatkan mobil Wuling Almas terbaru senilai 350 juta cash on the road. Jadi Anda tidak perlu keluar uang lagi Bapak dan Ibu, dan Anda mendapatkan uang tunai senilai 128.700.000 rupiah. Dapat uang tunai, dapat mobil. Jadi sudah Anda mendapatkan 4 hadiah. Inilah program HCS Internasional yang kita jalankan saat ini. Jadi bagi Anda yang belum bergabung, hubungi orang yang mengundang Anda. Anda akan jadi keluarga besar HCS Internasional. Oke, Bu Mercy, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Dr. Jabar Ibrahim untuk yang sudah menyampaikan bagaimana dan caranya untuk bergabung bersama dengan High Season ya. Jadi maksud saya ada manfaatnya yang banyak ya. Kita bisa meraih semua promosi kita yang sampai Desember. Kita mendapatkan jalan-jalan ke China, dapat motor, dapat emas, dan bahkan mendapatkan mobil Wuling. Tentu dengan join terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Jabar Ibrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya akan menyapa lagi ya. Ada yang baru nih, baru masuk. Selamat malam Pak Erik Tanggang. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Juga ada Ibu Setiawati Teja Ciwawa. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Dan ada Pak Agus ya.
Terima kasih Pak Agus sudah bergabung dengan kami. Juga ada Pak Yohanes Auri, selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak, ya selamat malam. Juga ada Amal ya, Pak Amal ini terima kasih. Selamat malam sudah bergabung dengan Malam Bu. ya. Saya mohon untuk semuanya yang hadir malam hari ini jangan beranjak dulu atau keluar dari Zoom meeting ini agar kita mendengarnya dengan baik, tidak ada miskomunikasi ya, tidak salah paham, dan ini sangat berfungsi dan sangat bermanfaat banget buat kita semua. Baik, saya akan mengajak admin kita yang luar biasa, Pak Justak Untung. Silakan Pak. Bapak-Ibu sekalian, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi ya, bukan selamat malam, selamat pagi ya. Pagi. Selamat pagi, Semangat pagi ya. Oke. Ya, kalau Semangat pagi Pak Yusak. Semangat pagi. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Ya, pagi ini saya akan berbicara tentang bisnis anti punah. Maksudnya apa? Sekarang saudara sekalian kita menghadapi bisnis yang semuanya kelihatannya tidak kelihatan yang jelasnya gitu kan. Karena sejak pandemi ini kita mengalami banyak masalah, tapi justru saya mau kasih tahu hari ini, inilah yang namanya gejala FOMO. Ya, FOMO itu artinya ada satu kekhawatiran bahwa kalau kita itu nggak ngikutin tren, yang disebut FOMO itu apa, dan manfaat FOMO itu artinya apa. Baik, kalian Ada orang yang sampai ngeluarin uang besar. Penasaran, manusia itu kan FOMO. Oh iya. Ya, fear of missing out, takut nggak kebagian. Lu jangan ngaku kaya, jangan ngaku hebat. Kalau belum lihat kita nih. Kalau nggak turun ke bawah, hilang nyawa, bayar 3 miliar lebih. Itu gila. Tapi disitulah manusia. Makin mahal, makin sulit, makin dibeli. Iya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, justru sebetulnya kalau selama ini orang berkata bahwa tumbler kita itu kemahalan, justru makin mahal, makin dicari orang Bapak-Ibu sekalian. Kenapa kita jadi takut untuk menjual? Kenapa kita takut untuk memberikan informasi seakurat mungkin Bapak-Ibu sekalian? Saya ada ide Bapak-Ibu sekalian. Kenapa kita nggak bikin kayak rumah sehat bagi member-member kita, kumpulin, kemudian terangkan. Jadi ibarat kata kalau Bapak Ibu saudara sekalian mau menggratiskan boleh kumpul, tapi dengar dulu 5-10 menit informasi dari kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang sebetulnya antik makin dicari, sebetulnya kita lah waktunya untuk saudara sekalian memberi kabar kepada mereka bahwa sebetulnya bisnis ini anti punah. Kenapa? Ya, apakah pakai modal? Modalnya apa? Kan selama ini kita selalu berbicara modalnya dengkul, saudara. Enggak. Nah, sekarang kalau pakai modalnya apa ya? Katanya bisnis anti punah. Anti punah ini, saudara, orang dilanda ketakutan bahwa bisnisnya akan terus digantikan oleh AI apa semua. Tapi pertanyaan, ada skill fundamental yang harus kita gali di bisnis ini supaya kita mengalami tsunami apa? Bukan tsunami tropi, tsunami rezeki, saudara. Ya enggak? Pendi Basil, pensiun ini hasilnya banyak, Bapak sekalian. Bagaimana caranya? Ini buat kalian yang lagi di tahap mau mulai dari nol. Dan ini sebenarnya gue cuma pengen curhat. Karena banyak banget miskonsepsi orang kayak pengen sukses, pengen kaya, tapi tuh nggak kebayang bikin tujuannya pas lu mulai dari nol tuh gimana. Sebenarnya 3 konsep atau mindset penting yang pengen gue sampein ini. Itu yang surprisingly, gue kaget 9 dari 10 orang tuh nggak bener-bener ngerti. Dan sebenarnya bukan salah kalian. Mau dari nol tuh maksudnya lulus kuliah, nol maksudnya dari kemiskinan, atau baru dipecat, atau mau perjalanan baru ke bisnis. Ini semua tuh sama. Dan 3 poin ini, yang pertama gue mau bahas tentang tangga kesuksesan. Kedua, mengumpulkan kekayaan. 3, pondasi skill. Yang kalau digabungin bareng-bareng, mindset ini tuh bakal bawa bekal kalian sampai kalian umur 60-70 nanti. Dan sebenarnya poin ketiga tuh penting karena banyak dari kalian tuh takut sekarang pekerjaan kalian bakal digantiin sama AI. Takut kalau belajar sesuatu itu bakal suatu hari nggak relevan. Kalau gue bisa yakinin ke kalian, ada beberapa skill yang nggak bakal digantiin dari kapanpun sampai siapapun. Itu yang kalian harus invest pas kalian mulai dari nol. Bapak sekalian, saya ulangi lagi ya. Entah kita pandai dalam hal apapun, bisnis itu bisa berjalan terus. Nah, kalau tadi bilang kenapa kita harus punya FOMO, artinya setiap orang tuh pengen tahu gitu kan, makin pengen tahu, penasaran. Nah, Bapak sekalian, makanya kita harus banyak berbicara kepada mereka supaya produk kita dikenal dan produk kita juga manfaatnya luar biasa. Contohnya saya, Bapak sekalian, saya ini kena jantung. Nah, kenapa saya beli tumbler gitu kan? Saya beli ini bisa mengikis plak di jantung saya. Makanya saya menggantikan obat-obat saya dengan air hidrogen ini. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi Bapak sekalian, foundation skill artinya apa Bapak sekalian? Nah, hari ini kita akan lihat, biarlah video ini bicara sama kita. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu nggak percaya kan? Kemampuan ini bukan kemampuan biasa, ini kemampuan dasar
ya nggak? Nah mungkin poin ketiga yang nggak banyak orang bahas ya. Karena kan gue kalau ngebahas mulai dari nol, di mana video ini tuh bisa ditonton bahkan berapa tahun kemudian, itu gue harus ngapain? Jalur apa yang paling cepat buat gue bisa mencapai kesuksesan? Menurut gue jalur itu salah. Karena yang lo harus pikirin adalah foundational. Kok kalau gue belajar ini nanti kalau AI gimana? Bakal hilang nggak relevansi skill gue? Ya kalian harus ngerti, mau ada AI kayak, mau ada Web3, crypto, dan lain-lain, ada beberapa skill yang menurut gue wajib kalian pelajarin dari nol, yang bikin kalian tuh nggak bisa digantiin orang lain. Gue akan kategorin skill ini, satu problem solving, satu people. Kalau kalian pelajarin yang namanya direct skill yang langsung di karirnya, misalnya programming dengan bahasa A, kalian belajar desain pakai Photoshop, gue harus minta maaf karena itu bisa di-distract. Kalian bisa kerja belajar mati-matian, tapi itu suatu hari bisa hilang. Tapi kalau approach kalian kayak gini, kenapa lu jadi programmer? Karena lu pengen bisa bikin aplikasi. Kenapa lu pengen bisa bikin aplikasi? Karena perusahaan-perusahaan butuh untuk bisa reach customer-nya lewat digital. Kenapa lu belajar desain pakai Photoshop? Karena perusahaan butuh bahan marketing. Jadi approach sama mindset-nya itu beda. Problem solving, dan itu banyak banget teorinya. Mulai dari critical thinking, lateral thinking, asah dan mindset kalian bukan cuma lihat dari segi pohonnya, tapi kalian bisa lihat forestnya, hutannya. Itu bakal jadi foundational skill yang paling penting. Karena kalau kalian ngerti konsepnya, mau itu karir, mau itu bisnis, mau itu freelance, dunia dan uang berputar dengan ada yang namanya perputaran value. Value diciptakan dari menyelesaikan sebuah masalah. Dan sedih sebenarnya banyak banget sekolah yang dari kecil tuh nggak ngajarin critical thinking. Taunya ini ada pintu harus dibuka. Kalau dikunci gimana? Ya udah, cari kuncinya. Lateral thinking yang bisa bikin kalian, oke, kalau gitu kenapa nih pintunya harus dibuka? Oh karena gue butuh cari barang di dalam. Gue perlu ganti baju untuk pesta misalnya. Oh kalau pintunya nggak bisa dibuka, daripada gue mati-matian cari kunci, gue mendingan keluar, gue beli baju baru. Jadi ada hal-hal yang kayak, itu paling simpel lah, lewat jendela. Itu tuh nggak terlalu diajarin dari kecil. Dan gimana cara kita ngasah problem solving skill? Dengan expose diri ke banyak banget challenge-challenge yang kita belum alamin. Dan makanya ini berlaku buat karir ya. Kalau kalian kerja sebagai desainer, cari challenge-challenge yang kalian sendiri belum pernah ngalamin sebelumnya. Dan punya mindset untuk nanya kenapa lu butuh ini solve. Bukan cuma, lu butuh ini beres, ya udah oke. Mulai punya kebiasaan untuk bertanya. Ini nggak bakal digantiin sama mesin atau orang lain manapun. Di spektrum kedua yang menurut gue sama pentingnya adalah people. Kalau lu merasa dunia bakal diganti nama robot sama AI, ya terserah. Tapi people skill, ingat ya, ini walaupun kalian karyawan, mau kalian pebisnis, pondasi-pondasi kayak komunikasi, negosiasi, sales, public speaking, itu nggak bakal pernah bisa digantiin. Segala jenis pertukaran value di dunia, pertukaran uang itu terjadi, maupun orang bilang bisnis model gue tuh bisnis to bisnis, berarti bisnis gue cari duit dari bisnis orang lain. Tapi pas lu jualan untuk bisnis lu ketemu siapa? Lu ketemu orang lain. Banyak banget foundational skill yang butuh kalian untuk bisa berinteraksi sama manusia. Dan itu jadi kunci buat kalian nggak bisa digantiin sama pekerjaan manapun. So buat yang mulai dari nol, gue tahu kalian lagi pusingin, oke, gue harus belajar yang mana dulu, skill apa yang relevan. AI penting nih, AI prom gajinya bisa sampai miliaran. Jangan lupa invest di foundational skill. Ini mungkin salah satu hal yang penting banget yang gue rasa banyak orang nggak ngerti. Taunya cuma gue perlu cari apa yang lagi hype sekarang, terus yaudah gue pelajarin. Lupa tuh hal-hal yang bosenin yang sebenarnya bisa dibilang jadi pondasi dari semua skill kita. Itu pesan gue buat kalian yang lagi mulai dari nol. Dan semoga video ini sebenarnya agak kena ya. Mulai dari poin 1 sampai poin 3. Karena kalau gue dulu tahu ini lebih cepat, gue mungkin jauh lebih di posisi yang lebih tinggi sekarang. Dan gue salah satu korban poin 1. Gue nggak berani coba. Jadi Bapak sekalian, kita jelas di sini video ini mengatakan sama kita bahwa bagaimana kita punya bisnis yang nggak pernah punah, yaitu bisnis kita artinya bisnis networking yang nggak kemudian dengan kemampuan kita. Nah nanti di video selanjutnya sebentar aja saya minta mohon. Jadi kita bisa lihat bahwa bisnis kita nggak pernah mati. Kenapa? Karena bisnisnya berhubungan dengan orang, dengan fungsi dan sistem. Bapak Saudara sekalian yang hari ini mungkin keberharapan kita berkurang atau maaf ya mungkin semangatnya berkurang, justru hari ini harus dipompa sedemikian rupa sehingga mungkin video nanti akan membantu Bapak Saudara sekalian bahwa ada eurekanya atau rasa ngeh di kita, bahwa rasa ngeh dari kita sebetulnya bisnis yang kita lakonin ini yang sekarang mungkin belum jalan atau tidak jalan sudah kita lakukan tanpa sadar, itu sebetulnya menjadi tabungan kita untuk kedepannya nanti Bapak Saudara. Kenapa? Ini agak panjang sedikit, intinya begini. Halo guys, gue yakin masih banyak yang bingung dengan misteri apa sih formula untuk membangun sebuah bisnis. Dengan video kali ini, harapannya gue bisa jelasin bahwa kesuksesan bisnis itu cuma tergantung sama dua variabel, yaitu network dan skill. Dan kalau misalnya kalian maksimalkan dua variabel itu, gue garanti kalian pasti punya kans yang besar untuk membuat sebuah bisnis yang sukses. Kita akan bagi video hari ini menjadi 3 bagian. Pertama, apa itu definisi sukses? Kedua, penjelasan mengenai formula untuk membangun bisnis, yaitu network dan skill, untuk mempersiapkan diri kita saat ada strategic window yang terbuka. Oke, gue ngerti banyak terminologi, tapi nanti gue pasti jelasin.
Terakhir, gue bakal berikan contoh-contoh orang yang kalian mungkin kenal dan udah menerapkan dua formula ini. Jadi menurut gue, orang yang sukses secara finansial itu bukan berapa kekayaan yang dia punya sekarang, tapi berapa yang akhirnya dia punya dibandingkan berapa yang awalnya dia punya. Jadi untuk orang yang awalnya itu tugasnya jaga warung, kalau misalnya sekarang dia bisa punya warung sendiri, itu menurut gue udah sukses. Jadi it's not how you start, but how you finish. Kenapa kita perlu pahami ini? Karena memang semua orang itu diberikan kesempatan yang berbeda dan rezeki yang berbeda. Gue kurang setuju sama motivator yang bilang kalau misalnya gue bisa, lu juga pasti bisa. Soalnya walaupun enak di kuping, tapi realitanya itu nggak segampang itu. Jangan sampai kalian yang mulainya itu dari minus, nggak dikasih kesempatan sekolah, lalu orang tua itu ada hutang yang kalian harus bayarin, lalu kalian harus bayarin hidupnya mereka, dan kakak-kakak, dan adiknya kalian. Itu ngerasa bahwa kalian itu tuh harus mempunyai 5-10 miliar kayak si motivator itu untuk dianggap sukses. Soalnya menurut gua, untuk membantu keluarga itu udah menjadi kesuksesan sendiri yang sangat patut dibanggakan dan disyukuri. Nah, sekarang tugas gua adalah supaya sharing gimana kalian bisa menemukan kesuksesan dari segi bisnis. Oke, sekarang definisi sukses udah kita perjelas. Sekarang pertanyaannya, apa sih formula untuk memulai bahkan sukses di bisnis? Gue tadi udah bilang bahwa formulanya itu cuma dua, yaitu network dan skill. Network ini artinya berapa banyak kalian bisa bersosialisasi yang akhirnya menghasilkan circle kalian, kenalan kalian, koneksi kalian. Sedangkan skill kalian adalah seberapa jagonya kalian di bidang masing-masing. Mau di bidang apapun ya, mau di accounting kek, mau di perpajakan kek, mau di marketing kek, mau dibikin website kek, mau sebagai fotografer kek, mau sebagai event organizer kek, bidang apapun. Dan dua inilah formula untuk sukses, dan menurut gua nggak bisa cuman salah satu. Kenapa? Kalau misalnya kalian kenal 1000 orang, tapi kalian nggak punya skill apa-apa, ya kalian nggak bisa menawarkan jasa atau barang apapun untuk membuat kalian sukses dalam bisnis. Kalau misalnya kalian jago sekali di satu bidang, tapi kalian nggak mempunyai network atau bahkan antisosial, kalian akan dikasih tugas, tapi kalian akan susah banget cari partner, cari klien, atau cari tim yang mau kerja sama-sama kalian, soalnya kalian nggak pinter bersosialisasi. Dan ini yang dinamakan sebagai strategic window. Strategic window itu sinonimnya adalah window of opportunity. Jadi umpamanya, di setiap kehidupan kita akan selalu ada kereta yang lewat. Dan kereta bakal sering lebih lewat apabila kalian mempunyai network yang lebih banyak. Jadi, lebih banyak network kalian, lebih sering kereta ini lewat. Dan kereta ini bakal berhenti di stasiun kalian. Misalnya, pertama-tama stasiun Ahmad. Habis itu stasiun gua, stasiun Leon. Habis itu stasiun Joni. Dan dia akan berikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tetapi cuman orang yang mempunyai sebuah skill yang dibutuhkan yang bisa masuk ke kereta itu dan mengambil kesempatan. Entrepreneur Club itu membuat event-event setiap minggu, dan setiap minggu itu mereka mengundang pembicara-pembicara yang biasanya pengusaha yang udah jadi sukses. Dan intinya, di Entrepreneur Club itu, gue kenal sama orang namanya A. Gue akhirnya hangout sama si A, dan A kenalin gue ke B. B akhirnya kenalin gue ke C. C akhirnya kenalin gue ke D. Dan D ini, dulu kan gue sebagai property agent. Dia sempat tertarik mau beli apartemen, tapi D akhirnya nggak tertarik, dan dia kenalin gue ke E, yang kemungkinan mau investasi di apartemen. Gue akhirnya ketemu nih sama si E. Tapi, akhirnya dia itu nggak beli apartemen, tapi dia menjadi salah satu investor gua, di mana dia invest untuk ngebangun suatu gedung perkantoran yang kecil yang kita jual, dan gua yang ngejalanin proses pembangunan dan pemasaran. Ini yang gua maksud sebagai network. Kelihatan kan? Jadi kalau misalnya gua nggak aktif, gua nggak even kenal sama A, lalu setelah gua kenal sama A, gua nggak aktif kenal sama B, lalu gua nggak aktif kenal sama C, gua nggak aktif kenal sama si D, gua nggak mungkin ketemu si E. Ini kan gila banget kan? Ini tuh 5 degrees of friends loh. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Dan kuncinya itu adalah setiap kali gue kenalan sama orang, gue kenalannya itu tulus. Emang gara-gara gue mau kenalan sama mereka. Bukan gara-gara gue punya kepentingan dan gue mau jualan. Bahwa kebetulan dia itu tanya-tanya tentang apartemen, ya itu kebetulan. Bahwa dia ternyata menjadi investor, itu pun gue nggak expect sama sekali. Jadi penting banget buat kita network tanpa berharap. Dan ini juga yang gue maksud sebagai skill. Tapi minimal, kalau misalnya gue nggak punya skill, kereta E itu bakal datang ke gue, buka pintunya, tungguin, ternyata lihat,
bahwa gue tuh nggak punya skill yang cocok, dan akhirnya dia tutup lagi dan jalan ke orang lain mencari orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kita mau sukses dalam bisnis ini artinya kita harus punya dua komponen. Pertama, networking kita. Yang kedua juga, Bapak Saudara sekalian, skill kita, yaitu apa namanya, foundation skill. Kemampuan kita bersosialisasi, kemampuan kita punya apa namanya, ketemu orang, bagaimana kita menjawabnya, dan bagaimana sebetulnya menjawab problem-problem yang mereka alami. Dua unsur, yaitu foundation skill kita, artinya pergaulan kita, dan networking. Networking itu teman-teman kita, jejaring kita. Dia berkata bahwa saya punya kemampuan, ya nggak hanya di bidang ekonomi, tapi dia tetap mau berjejaring. Nah, berjejaring, akhirnya dia bertemu dengan satu orang yang namanya A, kemudian dikenal lagi B, C, D, sampai E. Mereka nggak beli, tapi akhirnya yang beli di E itu. Maksudnya kenapa? Karena jejaringnya itu dan karena kecakapannya, foundation skill-nya dia maksimalin. Jadi sebetulnya saudara sekalian, kalau saya minta izin kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya bisnis kita itu namanya 3B dan apa? Your network is your net worth. Artinya kekayaan Anda itu dari jejaring Anda sendiri. Itu Bapak saudara sekalian. Kenapa? Ya nggak sederhana aja saudara sekalian, saya akan bicara bisnis ini adalah 3 langkah, bukan langkah mati, 3 langkah skakmat. Kalau main catur ya nggak. Jadi kalau saudara sekalian ada catur itu kan ada 3 langkah skakmat. Kalau lebih dari 3 bayarannya hilang. Kalau 3 skakmat dikasih 3 langkah, langkah pertama adalah bodol. Artinya berani, optimis, duit orang lain. Kenapa? Artinya Bapak saudara sekalian, kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengajak teman-teman, ya nggak, sebanyak mungkin, kemudian mendengar presentasi dari kita atau presentasi Bapak Ibu saudara sekalian, ajak, dan untuk itu supaya bergabung langsung sih mungkin ada beberapa kriteria, ya nggak. Tapi yang jelas kalau kita seperti lihat bagan berikut ini, saudara sekalian cuma tarik 3 orang teman-teman bergabung, saudara sekalian, ya kalau masalah mahal, masalah apa, itu tantangan kita untuk bisa menjawab problemnya. Ya. Perhatikan baik-baik saudara sekalian, dengan Bapak Ibu saudara sekalian mensponsori 3 orang aja, artinya rekrut 3, Bapak Ibu saudara sekalian sudah dapat 3,7 plus pairingnya mungkin hampir 4 juta lebih sedikit ya. Luar biasa kan? Nah, coba Bapak saudara sekalian pola ini diduplikasi secara baik dan benar seperti Michael Jordan untuk bisa skyhook atau on the sky gitu, plak, lempar bola masuk ke itu namanya apa namanya, tombok, yang nombok bola pek gitu kan, dia berlatih ribuan kali. Nah sekarang kita alhamdulillah berlatih ya nggak usah beribuan kali, tapi karena sistemnya jalan. Perhatikan baik-baik ya nggak, sistemnya jalan. Bapak Ibu sekalian rekrut 3, kemudian rekrut 3 lagi, selanjutnya sistem yang jalan, dan Bapak Ibu sekalian bisa dihitung hanya dengan pairingnya aja. Kalau misalnya nggak ngerti pairing, silakan tanya pada yang mengundang, dan bagaimana pairing itu luar biasa ya. Kalau secara matematik kita hitung 1,7 M. Ya nggak usah gede-gede dah. 1% jadi berapa? 17 juta ya. Betul kan? Ya. Nah artinya kita bisa mendapat sesuatu yang luar biasa. Contoh, hari ini kan kita apa namanya, untuk pergi ke Hainan kan sebelah kiri sebelah kanan. Ya enggak? Udah pasti ke Hainan. Ya enggak? Nah kemudian nanti berkembang lagi. Nanti Pak Jabar tadi udah jelasin ya. Bapak sekalian. Nah yang kedua, bagaimana kita punya impian yang luar biasa dengan fondasi skill dan network kita. Kalau kita network tadi kan kita mengajak orang-orang kan, ya enggak. Tapi kali ini kita ajak teman-teman kita yang punya kemampuan sama, ya enggak. Jadi berani, optimis, sinergi orang lain. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mungkin rekrut 3, kemudian teman-temannya datang menjadi member, Bapak Ibu jadi leader. Tapi kali ini kita undang member dan leaders untuk sama-sama untuk bisa bergabung di bisnis ini. Enaknya gimana? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dengan kecepatannya yang pertama, saudara sekalian bisa setiap masuk 14 titik. Ya, 14 titik, dan kemudian Bapak Ibu sekalian mengundang para orang-orang yang mau bergabung, yaitu sejumlah 7 kiri, 7 kanan atau 60 juta, ya kita masukin semua. Bapak Ibu sekalian mendapat bonus juga 10%, dan grup ini pun dapat 15%. Nah, luar biasa kan?
Nah, kemudian ada promosi juga. Di titik yang paling atas, Bapak sekalian mendapat diamond. Dan yang sebelah kiri ini, sorry, saya tunjukin ya. Yang ini dapat diamond, yang ini dapat gold, ya enggak? Nah, apa untungnya diamond dan gold? Nah, silakan nanti tanya sama yang membawa Bapak sekalian ke Zoom ini, ya, supaya karena waktu ya. Ini adalah jurus yang kedua, jurus apa namanya, langkah kedua yang mematikan, ya, kalau dalam catur namanya kan skakmat. Nah, langkah yang terakhir adalah apa, saudara sekalian? Sorry, sebelum ini, yang tadi Pak Jabar bilang, inilah yang udah dicapai oleh para supervisor, ya, mendapat 5% dari grup yang Bapak Ibu ajak gabung. Misalnya saya gabung, ajak Pak Romi dan timnya. Selain saya dapat pairing, saya pun dapat bonus lagi. Bonusnya apa? Namanya bonus untuk bahasa Indonesianya. Jadi bonus jaringan dari yang kita ajak. Ya, artinya akibat kita ngajak grup lain masuk ke kita itu dapat. Ya, kalau dikumpul-kumpul, sekarang inilah yang di Cina mendapat 6 miliar per bulan. Dikumpul ini berapa persen? Jelaskan Bapak sekalian. Jadi ini kerjanya adalah kerja pinter, bukan kerja keras. Memang kerja keras, tapi kerasnya itu menjadi pinter gitu. Cara pinternya gimana? Ya, kita harus terjun, ya, gitu loh. Kita harus terjun. Nah, yang terakhir, yang tadi Pak Jabar bilang 0,5, yang udah dijelasin Pak Jabar tadi kan, mendapat bonus dari dividen beberapa negara yang sudah menjadi anggota dikumpulin. Nah, saudara sekalian nanti lihat di slide-nya dan saudara akan melihat hal yang hebat di sini kan. Nah, yang terakhir adalah saudara sekalian kita gabungkan dengan network kita, dengan kemampuan kita. Tadi itu orang lain, sekarang justru bisnis orang lain. Artinya orang yang tadi si Pak Leon itu kan yang videonya saya nggak sempurna. Jadi begini, Pak Leon itu dia seorang pebisnis biasa. Dia undang temennya si A, si B, si C. Padahal nggak ada ini, tapi tetap akhirnya di E itu nggak beli bisnis yang dia mau tawarkan. Justru dia mengajak menjadi investor. Nah, artinya begini, ketika kita ketemu 1, 2, 3 mereferensikan saja, tapi cerita kita atau narasi kita tidak akan mati. Narasi kita semakin lama semakin jago orang ngedengarnya, dan kita juga tahu. Akhirnya orang bergabungnya bukan orang, ini bisnis. Di mana bisnis sekarang? Bisnis ini luar biasa, ya enggak? Bisnis ini kita ajak kepada timnya yang lain, ya enggak? Dengan modal 110 juta, hanya bayarnya berapa? 58 juta doang, 51 jutanya langsung masuk ke 10%-nya atau 15%-nya itu kita kasih ke mereka. Itu memang harusnya sponsor yang dapat ya. Nah, luar biasanya gimana? Coba lihat. Dengan masuk 15 silver kiri kanan, itu udah pasti pergi kahinan. Kalau kecepatan Bapak Ibu sekalian menarik seperti itu, niscaya ya ya kalau secara matematis ya, namanya bowling almas mah cepat Bapak dapatkan. Caranya adalah kecepatannya itu. Dan ingat, jangan lupa foundation skill kita klitikin terus atau kita stimulasi terus sehingga kekuatannya luar biasa. Yang selama ini saya lakukan ini belum mencapai hasil, cuma memposisikan berita baiknya luar biasa. Ya saya sih berdoa ya agar tim ini bisa masuk mungkin sekitar 200 titik Bapak Saudara sekalian. Ya saya sih nggak berani sesumbar ya. Ini minimal walaupun gagal pun ya minimal usaha saya tidak mati gitu loh. Itulah Bapak sekalian saya bisa sampaikan bahwa ternyata pola ini adalah kalau kita bicarakan dengan tulus, dengan baik, Bapak sekalian, seperti yang Pak Leon tadi ya, bukan saya, videonya saya nggak install. Jadi sebetulnya kita menyampaikan informasi ini bukan karena ada tujuan, ada bisnis kita. Enggak, justru kita tampilkan problem solve-nya. Artinya masalah secara umumnya apa, kita bicarain dan kemudian kita bikin sistem. Yang contoh sebelum saya selesai akhiri, sekarang saya lagi deketin satu rumah sehat. Ya enggak. Kenapa rumah sehat ini luar biasa? Rumah sehat ini, Bapak-Bapak sekalian, dia pakai alat-alat yang ratusan juta lah gitu kan. Ternyata yang bikin kayak kaget adalah gratis. Terus saya tanya lagi, cara gratis gimana? Ya gratis, cuman Bapak Ibu katanya bayar tiap ini supaya jadi anggota, bayar 100.000. Saya mau tanya, saya mau sehat, pasti kan cuman bayar 100.000, ya bayar aja kan. Tapi perhatikan baik anggotanya berapa? 2.000 lebih. Bisa bayar 2.000 lebih. Nah, bisa jadi kan bertambah. Nah, perkembangan inilah yang saya bilang, bagaimana kalau bikin kita rumah sehat gitu kan, bagi ada orang yang punya uang mungkin kan, punya investor yang baik gitu kan, bikin kayak sistem begini, bikin rumah sehat, berarti tambahannya berapa? Biasanya 30. Kalau 30 undang
Ya kayak Bunda Seci kan gede banget kan, kenapa enggak gitu kan, kita produksi. Nah, hasilnya kan luar biasa, orang merasa diberkati dari pekerjaan kita dan kita pun ada bisnisnya. Tapi bisnis itu tidak langsung ngomong aja. Kalau orang kan pasti ngedengar, oh ini apa MLM, oh ini apa ini, oh ini ada bisnis. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas adalah ini kita punya bisnis, membawa bisnis orang lain supaya kita sistemnya jalan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada Bu Mercy. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Admin, Pak Jusak Untung yang sudah menyampaikan sangat luar biasa dengan 3B ya. Wah, kalau 3B di Manado ini beda ya Pak ya. Bibit, ya, bubur, dan bunaken ya. Tapi kalau ini beda ya. 3B itu bodol, bosol, dan bobol ya Bapak Ibu. Ya oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa dulu nih. Ada yang baru nih yang masuk ya. Bapak atau Ibu nih ya, GPT Jakarta. Selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terus ada dari Pekanbaru, Ibu Gusmiati. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah luangkan waktunya untuk ikut bersama kami. Juga ada Ibu Andini Mandira ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah bergabung dengan link Zoom kami, Hai Ciseng. Juga ada Ibu Sinta Tomang juga, terima kasih Bu sudah bergabung. Ada Pak Zainal, selamat malam Pak, sudah bergabung dengan kami. Mohon tidak keluar dulu sebentar lagi ya. Jangan keluar dulu agar semuanya maksimal untuk kita dengar. Dengan tadi yang ada 3B ya, berani optimis duit orang lain. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ya kalau berani optimis masih duit orang lain, berarti kita kalau lagi kantong kempis boleh nih pakai yang bodol ya. Kalau kita kantongnya agak-agak sedikit kere nggak apa-apa, kita pakai yang bodol ya. Tentu kita mengajak orang, artinya ya kita nggak pakai duit kita, tapi kita mengajak mereka, kita menyuruh mereka untuk beli ya daripada tumbler itu, dan boleh memakai nama kita, itu luar biasa. Dan bosol. Wah, ini bosol ini berani optimis sinergi orang lain. Artinya kita punya relasi, kita punya teman ya. Kita ajak sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu untuk bergabung dengan kita. Sehingga kita juga mendapatkan bonus-bonus yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dokter ya. Terus bobol ya Bapak Ibu. Berani optimis bisnis orang lain. Ini sangat juga luar biasa ya. Ini kita bisnis ya, berarti kita cari investor ya untuk buka usaha yang seperti tadi kita bisa buka rumah sehat ya, klinik kecil dengan memakai yang ada di kita ya, produk-produk yang ada di kita. Demikian Bapak Ibu. Nah, terakhir ini kita akan mendengarkan dulu apa sih yang dimaksud dengan air hidrogen atau tumbler itu yang kita jual, yang kita promosikan sekarang ya, yang sangat viral, yang sangat penjualannya yang sangat luar biasa gitu ya. Ya Bapak Ibu, dan saya akan mengajak Dr. Wahidin untuk menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu jangan dulu beranjak. Setelah ini pun saya akan panggil Dr. Jabar Ibrahim juga untuk closing statement-nya. Silakan Dr. Wahidin. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Iklannya kayak mirip-mirip sosro ya Pak Dr. Wahidin. Apapun makanannya dan minumnya air kayak hidrogen. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman semua. Saya akan menjelaskan secara teknis peran dari tumbler air kayak hidrogen. Jadi di sini kita sebagai manusia, ternyata tubuh manusia itu banyak mengandung air. Ya, kalau kita lihat daftar di sini, terlihat jumlahnya itu bervariasi dari otak, darah, jantung, dan lain sebagainya. Karena kandungan airnya begitu tinggi, maka peran air di dalam tubuh kita untuk kesehatan tubuh kita tentunya sangat tinggi. Makanya di negara-negara kaya dan maju, budaya konsumsi air hidrogen ini sudah lama. Nah, saat ini kita mempunyai kesempatan untuk menikmati air kayak hidrogen. Kini sudah hadir di Indonesia. Apa itu air kayak hidrogen? Nah, ini adalah bentuk dari tumbler atau botol minum penghasil air hidrogen.
Jadi ada 3 warna. Botol ini bentuknya persis seperti botol air minum yang kita suka bawa ke kantor gitu ya. Tapi di dalamnya ini di bagian bawah yang kecil ini adalah mesinnya. Mesin ini sangat hebat ya. Dia bisa menghasilkan hidrogen dari air yang kita masukkan ke dalam botol minum ini. Nah, air hidrogen ini dikenal sebagai antioksidan yang kuat dan baik bagi kesehatan, sebagai anti-inflamasi atau peradangan, anti alergi, dan baik untuk kesehatan kulit, kecantikan kulit. Karena dia hidrogen ini sifatnya dapat menangkal radikal bebas. Jadi kalau kita lihat di sini, rumus kimia dari air adalah H2O, H itu hidrogennya, O itu oksigen. Jadi H2O ini adalah molekul air biasa. Nah, dengan mesin yang kecil ini, dia akan memisahkan melalui proses elektrolisis, memisahkan unsur H-nya, hidrogen, dan unsur O-nya. Unsur H inilah yang mempunyai kemampuan untuk menangkal radikal bebas sebagai antioksidan yang kuat. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, air hidrogen ini mesinnya berbentuk seperti ini, dibuat secara elektrolisis ya. Elektrolisis menggunakan 2 elektroda, 1 anoda, 1 katoda, yang terbuat dari titanium, ya, logam yang sangat mahal ini titanium, dan dilapis dengan platinum campuran emas. Oleh sebab itu, botol ini tentunya kita bisa mengerti harganya tidak murah. Kemudian untuk menjamin kesehatan air yang dihasilkan, digunakan satu membran yang disebut PEM, Proton Exchange Membran. Membran ini menjamin tidak timbul ozon atau O3 dan klorin yang berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi, botol air minum kaya hidrogen buatan High Season ini mempunyai jaminan bahwa tidak terjadi ozon dan klorin. Nah, ini adalah pernyataannya sebagai keamanan. Botol air kaya hidrogen dari High Season bebas dari kandungan klorin dan ozon sehingga aman dikonsumsi. Ini adalah hasil tes dari laboratorium di luar negeri di Guangzhou. Di sini kelihatan jelas bahwa hasil tesnya menunjukkan semua kandungan-kandungan yang ada di dalam air itu qualified, artinya memenuhi syarat untuk diminum. Jadi dijamin tidak akan mengalami gangguan pada kesehatan kita. Nah, apa yang terjadi sebetulnya, teknologi yang digunakan dalam botol minum kaya hidrogen ini menggunakan teknologi anti-aging atau anti penuaan. Dari seluruh peneliti di seluruh dunia, mereka sangat tertarik kepada anti-aging ini karena kenyataannya manusia zaman dulu bisa hidup sampai 400 tahun. Dan juga belakangan ini yang ikut naik haji ke Mekah, ada yang tua mencapai 110 tahun, masih sehat bugar, sehingga mampu ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, tentu saja kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali manusia yang umurnya tidak sampai 50 sudah pulang ke rahmatullah. Nah, ini ternyata setelah diteliti, ternyata di dalam sel-sel tubuh manusia itu terjadi sesuatu. Sel-sel tubuh manusia itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu disebabkan karena adanya radikal bebas di dalam yang menutupi sel-sel tersebut. Radikal bebas inilah menjadi biang keladinya. Oleh sebab itu, dengan adanya hidrogen yang kita minum dari air kaya hidrogen ini, hidrogen mampu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh, di dalam darah, sehingga sel-sel kembali mendapatkan kemampuannya untuk melakukan regenerasi sel, menyembuhkan dirinya sendiri, dan apabila organ tubuh kita menjadi sembuh, maka penyakitnya otomatis akan sembuh. Itulah sebabnya dari satu institusi MHI ini, Molecular Hydrogen Institute, mereka melakukan penelitian air hidrogen ini untuk membantu penyembuhan penyakit. Dan dari laporan penelitian, lebih dari 1.000 penelitian yang dipublikasi, menyatakan air hidrogen itu mampu menyembuhkan lebih dari 160 penyakit. Ini bisa Anda baca dari website ini. Jadi seperti di sini, sebagian di list di sini ada radang sendi, ya, osteoporosis, kegagalan ovarium, masalah reproduksi, disfungsi seksual, batu ginjal, gagal ginjal, ya, dan sebagainya. Gagal ginjal ini kan karena ginjalnya bermasalah, ya. Jadi sel-sel ginjalnya diperbaiki.
osteoporosis tadi sudah, kemudian di bawah paling bawah ini ada kanker, ada macam-macam kanker bisa disembuhkan juga. Jadi dari cara kerja air hidrogen ini kita bisa mengerti bahwa air kaya hidrogen ini mampu mengembalikan kemampuan sel-sel untuk melakukan perbaikan diri, menyembuhkan dirinya sendiri, menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel baru, sehingga dengan demikian organ yang rusak karena penyakit itu, ya karena radikal bebas itu akan menjadi sembuh, dan dengan sendirinya penyakit yang disebabkan kerusakan organ tubuh itu akan menjadi sembuh. Itulah sebabnya khasiat dari air kaya hidrogen ini bagaikan obat dewa. Ya, sekian banyak penyakit bisa disembuhkan dan ini terus diperbaiki, diperbarui daftarnya. Artinya mereka meneliti terus ke manfaat dari air kaya hidrogen ini. Nah, kalau kita lihat laporan di atas ini, 1,5 liter air kaya hidrogen mengandung antioksidannya itu setara dengan sejumlah 756 buah pisang. Bayangkan kalau kita meminum 1,5 liter air kaya hidrogen, itu kita mampu meminumnya. Mungkin selama atau pagi hari kita bisa mampu 1,5 liter itu tidak apa-apa. Tapi memakan pisang sebanyak ini, 756 buah, rasanya perut kita akan kembung ya. Juga apel, 516 buah dan sebagainya. Nah, dari hasil penelitian yang dapat dibaca di Jurnal Vascular Heart and Risk Management tahun 2014 lalu, menunjukkan bahwa konsumsi air kaya hidrogen secara rutin dapat membantu mempertahankan fungsi pembuluh darah, dapat menetralisir radikal bebas, ya, yang menyebabkan atherosclerosis, yaitu gangguan di dalam pembuluh darah, dan lainnya. Dan ini tadi sudah disebutkan perbandingannya. Kita lihat laporan dari hasil penelitian ini. Saya perbesar saja. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Ini bisa dibaca di bawah. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing. That just drinking water could. Jadi, mereka meneliti dengan mengambil setetes darah dari pasien, ya, lalu diamati dengan menggunakan mikroskop khusus, dan ternyata sebelum meminum air kaya hidrogen ini, darahnya itu kelihatan menggumpal, ya, lengket satu dengan yang lain, karena sel-sel darah merahnya kehilangan muatan listriknya, sehingga cenderung untuk satu dengan yang lain lengket. Nah, itu yang menyebabkan banyak penyakit. Ya. Aliran darah menjadi terhambat, lalu mereka memberikan pasien meminum air kaya hidrogen. Setelah 12 menit, darah pasien diambil kembali dan diamati dengan mikroskop khusus lagi. Dan terlihat bahwa sel-sel darah merahnya itu seakan-akan terapung, ya, licin, ya, satu dengan yang lain itu saling bergesekan tapi tidak lengket satu sama lain, sehingga mobilitas sel darah merah di dalam pembuluh darah menjadi lancar, dan dengan demikian kerja jantung, beban jantungnya menjadi enteng, ya, sehingga kasus
sakit jantung tentu akan berkurang atau akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Di samping darah yang menggumpal itu juga menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Oke, hidrogen sebetulnya merupakan gas yang paling ringan, dan hal itu yang menyebabkan hidrogen dapat mengikat radikal bebas yang ada pada darah manusia, ya, sehingga zat-zat tersebut diikat oleh hidrogen dan dikeluarkan dari tubuh kita, ya. Terutama kalau kita lihat plak-plak yang timbul pada pembuluh darah ini yang menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit dan menyebabkan jantung harus bekerja keras untuk memompa darah agar bisa disalurkan ke dalam tubuh kita. Nah, dengan air kayak hidrogen ini, zat-zat yang tertimbun di sini perlahan-lahan akan dikikis karena molekulnya yang begitu kecil dan ringan, dia dengan mudah mengambil sedikit demi sedikit untuk dikeluarkan dari pembuluh darah kita. Sehingga kita akan terbebas dari stroke akibat penyumbatan pembuluh darah. Nah, kita lihat anjuran dari Dr. Andi Pratama tentang cara minum air hidrogen ini. Saya perbesar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana panduan minum air kaya hidrogen dan panduan atau pedoman mengelola efek samping bila efek samping yang tidak diharapkan timbul. Minum setiap hari seumur hidup seluruh keluarga, karena manfaatnya itu bisa untuk seluruh keluarga. Bila memungkinkan, minum langsung dari mesin atau tumbler hidrogen, jadi mesin water ionizers atau tumbler hidrogen. Minum minimal 2-3 liter per hari sesuai berat badan. Nanti ada panduannya berapa minum yang minimal berdasarkan berat badan. Kemudian minum dari pagi hari mulai bangun tidur sampai sebelum tidur di malam hari, di dalam rumah maupun keluar rumah. Artinya bawa air kaya hidrogen sebagai bekal untuk bila kita akan keluar bepergian dalam waktu yang lama di luar rumah, bekerja, sekolah dan sebagainya. Kemudian boleh diminum baik sebelum makan, saat makan maupun sesudah makan. Jadi tidak ada batasan harus diberi jarak dengan makanan, karena dia tidak ada pengaruhnya, tidak mengganggu penyerapan makanan, atau harus diminum sudah makan, sebelum makan, dan jadi bebas sebelum, saat makan, dan sesudah makan. Ya, Dr. Andi Pratama menyarankan untuk meminum air kaya hidrogen ini sesuai dengan berat badannya, ya. Seperti ini, kalau berat tubuh kita 45 kg, kita harus meminum 1,9 sampai 2 liter. Dan ini berdasarkan kepada air hidrogen dengan kandungan 3.500 sampai 5.500 part per billion, ya. Itu yang dihasilkan oleh tumbler air kaya hidrogen buatan Hutchison. Jadi itu adalah jaminannya. Nah, saya dapat simpulkan bahwa kalau berat badan kita ini tidak lebih dari 5 kilo, kita bisa meminum dengan aturan seperti ini, ya. Bangun pagi-pagi dua kali kita nyalakan, karena setiap kali botol tumbler ini menghasilkan 250 ml. Jadi 2 kali berarti 500. Nanti sebelum makan siang 2 kali lagi 500 ml. Sebelum makan malam 2 kali lagi 500 ml. Dan sebelum tidur 1 kali 250 ml. Totalnya adalah 1.750 ml atau 1,75 liter. Dan nanti di antara ini kita bisa minum sekali atau 2 kali lagi sehingga bisa mencapai 2 liter, ya, atau lebih, ya. Nah, kalau kita minumnya bisa lebih banyak atau untuk tubuh kita yang lebih berat, kita bisa naikkan 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali sore, dan 1 kali atau 2 kali malam sebelum tidur. Nah, ini adalah pengalaman saya sendiri sebelum memakai air kaya hidrogen. Wajah saya sebagai orang yang sudah mulai menjelang manula, umur saya sudah 70 ini, ada plak hitam, ya, atau flek hitam seperti ini. Ini sudah 1 kali barangkali, ya, 1 kali atau 2 kali ini pakai disemprot dengan air hidrogen.
Nah, caranya adalah saya memakai kapas atau tisu dilipat persegi begini, kemudian dari tumbler itu airnya saya tuang ke atas kapas ini, setelah basah saya tempelkan saja, ya, tempel saja sampai dia nanti lama-lama akan menjadi kering. Setelah ditempel terasa sekali segar ya, segar, enak, dingin ya. Kemudian ini adalah 3 hari setelah dilakukan itu kita lihat jauh berbeda. Ini sudah coklat-coklatan. Setelah hari ke-10 ini sudah hampir tidak kelihatan lagi. Warnanya sudah sama dengan warna kulit wajah saya. Nah, itu hasil yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Wahidin yang sudah menyampaikan apa fungsi dan manfaat daripada air hidrogen ya, atau tumbler air hidrogen kita yang ada di Haichiseng atau HZS. Bapak Ibu, tinggal 1 menit atau 2 menit lagi ke depan ya Bapak Ibu, jangan dulu beranjak. Tapi di sini ada orang baru atau tamu baru yang baru masuk, saya lihat tadi ya. Ada Bapak ini tapi namanya Cuan Network. Wah, ini luar biasa nih ya. Kalau udah namanya Cuan Network ini, waduh, berarti benar-benar ini seorang yang sangat luar biasa yang mengetahui dengan bisnis yang kita bicarakan juga, yaitu bisnis jaringan. Terima kasih, selamat malam Pak, sudah bergabung dengan kami ya, walaupun sudah pada akhir-akhir kita tutup, tetapi Anda juga sudah mendengar apa yang dimaksud dengan fungsi dan manfaat daripada air hidrogen di dalam tubuh kita. Dan terakhir saya akan panggil ya untuk closing statement ya Pak Dr. Jabar Ibrahim untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya untuk kita bisa join dan kita mendapatkan bonus yang cuma tinggal 4 bulan lagi Pak, sampai bulan Desember. Ini sangat cuan-cuan banget juga, dan kita akan mendapatkan yang namanya doi ya, duit itu ya, duit dan dapat mobil, dapat emas, dan dapat motor, bahkan jalan-jalan juga ke China. Demikian, silakan Pak Dr. Jabar Ibrahim. Ya, terima kasih Bu Mercy. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di HCS Internasional, di mana Anda cukup membeli tumbler yang saya pegang ini. Beli tumbler senilai 4.950.000, Anda sudah berhak menjadi member HCS Internasional. Dan Anda bisa merekrut angka-angka, bisa mendapatkan penghasilan. Karena setiap mengajak 1 orang aja langsung dapat komisi Bapak dan Ibu. Dan apabila Anda sudah mengajak 3 orang ya membeli tumbler ini, maka modal Anda sudah bisa kembali. Karena Anda punya bonus kurang lebih 4 juta rupiah. Dan bagusnya lagi, company sekarang memberikan hadiah-hadiah, reward-reward kepada Bapak dan Ibu semuanya. Karena ada motor, ada mobil, ada emas, ya ada jalan-jalan. Dan sekarang ini perusahaan sudah mendatangkan produk baru, yaitu Detox Quantum. Ya, produk baru kita ini sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu membersihkan 5 organ tubuh kita. Ya, di mana kalau Anda mengadakan detox sendiri, ya di rumah Anda bisa sehat sepanjang masa. Produknya sudah datang ke Indonesia dan harganya 5.200.000 satu paket. Orang di luar biasa jual sampai 6 juta. Kita cuma 5.200.000. Oke, Bu Mercy, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Jabar Ibrahim. Akhirnya kita sampai pada penghujungnya ya Bapak Ibu. Tapi karena ada orang baru Pak Dokter, boleh ya 1-2 aja mungkin mereka mau bertanya kali ya Pak. Saya akan berikan kesempatan gitu. Bapak Ibu yang ada nggak dari yang awal ngikut, ada yang kurang mengertikah di produknya atau di bisnisnya, coba angkat tangan atau langsung aja bertanya agar tidak salah paham, agar cepat dapat cuannya. Ayo kami beri waktu deh 1-2 orang ya sebelum tutup link kami ini. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini apa namanya, ada yang tadi nih Pak Cuan-Cuan nih, ayo Pak Cuan-Cuan kalau mau nanya ya silakan supaya lebih jelas gitu. Ada Pak Yohanes.
Yohanes Auri. Oh iya, Pak Saya- Yohanes. Mau nanya-nanya silakan. Ya, Di silakan sini ada Ibu juga Muti. ada Muti. Ibu Andini Mandira, ada Pak Agus. Ayo, siapa yang mau Ibu bertanya? Kami Yati berikan Pekanbaru. kesempatan. Ya, silakan. Selamat malam, Bu. Iya, silakan. Ya, mungkin masukan aja. Jadi kan selama ini kita dengar kesaksian dari Pak siapa yang menyampaikan untuk yang botol hidrogen tadi ya, tumbler kita ya. Maksudnya bisa nggak ada kesaksian-kesaksian lain yang kita share juga gitu, Bu? Oh iya, Ya, kesaksian-kesaksian tuh banyak, dari tapi yang hari sudah ini membeli mereka ya. tidak masuk ya. Hari ini mereka berhalangan Iya. masuk, tapi boleh disampaikan oleh Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Yang Iya. lalu itu Ini ada teman kita, Bu ya, Baik, ada teman makasih. kita yang memakai tumbler ini, memakai air hidrogen ini, dulunya dia harus pasang ring. Ya, dia ke dokter harusnya pasang ring. Beliau berumur kurang lebih 60 tahun, namanya Pak Alex. Beliau kerja di bank kurang lebih 30 tahun. Tetapi dengan mengkonsumsi air hidrogen ini, alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan aja, setelah dia cek ulang lagi ke dokter, alhamdulillah dokternya mengatakan bahwa Anda tidak perlu pasang ring lagi. Dan bayangkan Anda tahu kalau 1 ring aja itu harganya kurang lebih 60 sampai 70 juta. Biasanya kalau pasang ring jarang pasang 1, biasanya 2 atau 3 ring satu kaligus. Jadi bisa makan ongkos sampai 180 juta sampai 200 juta. Dan ini harganya cuma 4.950.000. Jadi banyak orang bilang mahal. Yang mahal itu kalau sudah kena penyakit Bapak dan Ibu. Ya masuk rumah sakit itu mahal sekali. Begitu Bu, banyak kesaksian lagi yang lain. Cuma mereka belum hadir di ruangan ini. Terima kasih Bu Mercy. Ya, makasih Dokter Jabar. Oke, Sama, baik. Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah bertanya. Mungkin sudah bisa mewakili yang lain. Atau yang lain ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya tutup link Zoom-nya. Atau kami menunggu Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi yang sudah men-share link ini atau teman Anda yang sudah memberikan link ini ya, silakan menghubungi mereka. Kami tunggu di kantor kami di Kelapa Gading ya, blok apa ya, aku sampai lupa bloknya, di blok H ya. Blok Pak DG8 Bu Mercy. Oh, Blok DG8 ya, Blok DG8 di Boulevard Timur Kelapa Gading ya. Anda bisa menghubungi siapa yang mengundang Anda. Kami ada selalu ya, kami menerima tamu itu bahkan kalau janjian boleh pagi gitu. Tapi kalau memang belum ada waktu, oke, di siang pun kami selalu ada sampai malam hari sampai jam 6 sore ya. Jadi jam 11, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 6. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah setia bahkan menunggu kami sampai selesai dan saya harap semua boleh bergabung dan ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup link Zoom ini ya. Selamat malam semuanya. Pak Jusa. Salam. Ya. Selamat malam. Terima Selamat kasih sharingnya. Oke. Atas nama AJTS dan kawan-kawan semuanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Saudara sekalian. Sebagaimana closing statement saya ulangi lagi, burung ngeri, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Sayonara. Ya Pak Yohanes, Jauri, sayonara. Oke, Bu Novi. dadah. Ya, Sampai Bu Gus jumpa. Miyanti. Ya, selamat malam Pak Yusak, Bu Ya, Dr. Ninsi. Selamat malam semuanya. Ya Pak Wahidi, Wahidin, terima terima kasih, Pak kasih. Wahidin. Pak Romi, Ya, salam. Romi, terima kasih Pak Romi. Bu Ina, Terima terima kasih kasih. Dok. Oke, mohon izin untuk brief ya. 1, 2, 3.